Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Amira Trimilenia dari kelompok 2. Di sini saya akan menjelaskan tentang pengaruh environmental graphic design terhadap jalur keluar masuk kendaraan di Telkom University. Jadi pada bagian pertama ini ada abstrak. Environmental graphic design atau disingkat EGD memiliki peranan penting sebagai pemberi informasi yang efektif kepada siapapun yang melihatnya. Jadi penelitian ini membahas tentang pengaruh environmental graphic design seperti wayfinding atau signage terhadap jalur keluar masuk kendaraan di Universitas Telkom, dan penelitian ini bertujuan untuk memberi pengetahuan tentang bagaimana penerapan EGD yang baik serta kegunaannya sebagai petunjuk arah. Metode penelitian yang digunakan pada penelitian ini berupa studi pustaka dengan cara mencari sumber-sumber jurnal, buku, dan sejenisnya, dan juga observasi. Hasil penelitian ini mengetahui penerapan desain EGD yang baik dan informatif serta fungsinya sebagai petunjuk arah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Fadila Salsabila. Di sini saya akan menjelaskan tentang pendahuluan dari materi kami. Bagian pertama yaitu latar belakang. Jadi Telkom University itu menjadi world class university yang aktif terlibat dalam pengembangan ilmu pengetahuan dan seni yang berbasis teknologi. Telkom University sering memiliki kendala pada jalur keluar dan masuk kendaraan. Jadi penyebabnya ialah kurang jelasnya wayfinding dan signage, atau bisa disebut dengan environmental graphic design. Environmental graphic design yang biasanya disebut dengan grafik lingkungan adalah segala bentuk grafik di lingkungan seperti petunjuk arah, ornamen grafis, dan bentuk tulisan pada objek 2 atau 3 dimensi. Terkadang sign larangan tidak terlihat sehingga kawasan yang mestinya tidak boleh dilewati kendaraan masih saja banyak yang tidak peka dengan sign tersebut gitu. Jadi berdasarkan penelitian ini akan dibuat sebuah wayfinding dan signage yang jelas, menarik dan sesuai dengan hakikat desain grafis, mulai dari pintu masuk hingga petunjuk arah di dalam kampus. Batasan masalah yang dipilih yaitu pertama, penerapan wayfinding dan signage di sekitar pintu gate, zona parkir, juga sekitaran kampus. Kedua, penerapan wayfinding dan signage sesuai dengan hakikat desain grafis. Untuk rumusan masalahnya, berdasarkan latar belakang yang diuraikan di atas, jadi kami menarik suatu rumusan masalah sebagai berikut, yaitu bagaimana desain EGD yang baik agar informasi tersampaikan dengan jelas, dan mengapa EGD diperlukan untuk sistem jalur masuk keluar kendaraan gitu. Dan tujuan dari penelitian ini ialah untuk menjelaskan penerapan desain EGD yang baik agar informasi tersampaikan dengan jelas. Yang kedua itu untuk mengetahui pengaruh EGD yang dalam sistem jalur keluar masuk kendaraan. Dalam metode penyusunannya yaitu kami melakukan pendekatan menggunakan studi kasus kualitatif dengan tujuan untuk memahami situasi sosial, peristiwa, peran, dan interaksi. Cara pengumpulan data dengan sekunder yang diperoleh melalui studi pustaka dengan referensi buku dan jurnal-jurnal yang berkaitan erat dengan environmental graphic design atau yang biasa disebut wayfinding dan signage. Kemudian dilakukan observasi berdasarkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Safitri Afsari. Pada bagian kali ini saya akan membahas kajian teori. Kajian teori merupakan hasil pencarian kami terhadap tulisan atau penelitian terdahulu yang berkaitan dengan topik yang kami ambil. Kajian teori atau kajian pustaka ini berisi variabel-variabel dari topik yang kami ambil. Nah, untuk variabel yang pertama yaitu environmental graphic design atau disingkat dengan EGD. EGD sendiri merupakan sebuah desain yang terintegrasi yang terdiri dari beberapa multidisiplin profesi, yaitu desain interior, arsitektur, dan juga desain grafis. EGD sendiri merupakan sebuah upaya desain untuk membangun suasana dan komunikasi efektif kepada setiap orang yang melihat. Selain itu, EGD juga memiliki arti sebagai penataan lingkungan dengan tujuan menyediakan informasi yang dibutuhkan oleh pengunjung, membangun suasana lokasi, dan mempermudah pengunjung dalam melakukan aktivitas di sebuah lokasi. Selanjutnya, EGD juga memusatkan perhatian pada aspek-aspek visual dari sebuah tempat. Tapi tidak semua tempat membutuhkan EGD atau sistem grafis lingkungan. Dari topik yang kami ambil yaitu jalur keluar masuk kendaraan, pastinya memerlukan sebuah EGD atau sistem grafis lingkungan. Karena jalur keluar masuk kendaraan merupakan sebuah tempat pertama yang pasti dilalui oleh para audiens atau pengunjung ketika memasuki sebuah bangunan atau situs. Oleh sebab itu, berdasarkan dari judul yang kami angkat, maka diperlukan sebuah EGD yang berupa wayfinding system dan juga signage system yang berfungsi dengan baik dan bermanfaat bagi para audiens atau pengunjung yang mungkin akan berkunjung ke Telkom University. Lalu lanjut ke variabel yang kedua, yaitu
Wayfinding System. Wayfinding System menurut Pradipta dan Sriwarno adalah sebuah aktivitas menggunakan informasi-informasi sensorik dari lingkungan untuk merencanakan, memproses, dan mengeksekusi suatu perjalanan ke tempat asing. Lalu ada variabel yang terakhir yaitu signage system. Menurut Erpasini, signage system merupakan sebuah sistem penanda yang dibuat untuk membantu manusia dalam mencari tempat atau wayfinding. Nah, wayfinding sendiri memiliki arti sebuah kemampuan manusia dalam menemukan jalan untuk menuju ke suatu lokasi atau situs. Sekian dari bab 2, kajian pustaka. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Neng Andini Mulia Sayanda. Pada presentasi kali ini, saya akan membahas mengenai bagian 3, yaitu analisis pengaruh environmental graphic design terhadap jalur keluar masuk kendaraan. Jadi, pada bagian 3 ini, saya akan membahas mengenai analisis environmental graphic design yang ada di jalur keluar masuk Telkom University dan konsep perancangan untuk signage dan wayfinding di kawasan Telkom. Bagian pertama yaitu analisis. Pada gambar di samping merupakan kondisi environmental graphic design yang ada di kawasan Telkom University. Jadi hasil analisis yang saya dapatkan yaitu kurang jelas dan juga ada beberapa signage dan wayfinding yang terlalu kecil sehingga sering membuat kebingungan sivitas maupun visitor yang ingin keluar atau masuk kampus Telkom. Lalu signage dan wayfinding yang ada di kawasan Telkom University ini juga kurang sesuai dengan standarisasi. Selain itu, dari penggunaan huruf, warna, penempatan signage yang belum memenuhi 3 prinsip dasar pembuatan signage. Nah, jadi 3 prinsip dasar pembuatan signage itu ada visibility, readability, sama legability. Pada bagian kedua, saya akan membahas mengenai konsep perancangan signage dan wayfinding untuk jalur keluar masuk kawasan Telkom University. Dalam perancangan environmental graphic design di kawasan Telkom University ini digunakan konsep yang modern serta tampilan visual yang lebih menarik, tetapi juga tidak meninggalkan ciri khas visual dari Telkom University itu sendiri. Lalu bentuk signage landing akan diambil dari ciri khas Telkom University, yaitu menerapkan dari bentuk logonya. Dan juga dalam perancangan signage akan ada 3 unsur yang akan ditampilkan, yaitu piktogram atau simbol dan tanda panah. Dan juga ada tulisan untuk melengkapi piktogram dan logo Telkom University. Jadi berikut ini visual untuk perancangan signage dan wayfinding di kawasan Telkom University. Abu untuk background, putih untuk warna piktogram, dan merah untuk elemen desainnya. Untuk signage dan wayfinding yang ada di Telkom, konsep ini menggunakan identifikasi desain yang bertujuan untuk menginformasikan gedung-gedung dan fasilitas yang ada di Telkom University. Lalu juga menggunakan directional signs, itu digunakan untuk petunjuk arah lokasi yang akan dituju mahasiswa, dosen, ataupun visitor. Juga menggunakan signage regulatory atau warning signs, itu tuh sebagai tanda peringatan terhadap pengunjung seperti sign larangan melewati jalur atau larangan kendaraan masuk ke daerah itu dan sebagainya. Juga ada wayfinding. Wayfinding ini berupa peta yang dipadukan dengan interpretive sign. Jadi melalui perancangan environmental graphic design di Telkom University kini Telkom memiliki sistem identitas yang berfungsi untuk mengoptimalkan penyampaian segala informasi yang diperlukan oleh mahasiswa, visitor, khususnya pengendara atau yang melewati jalur keluar masuk kendaraan. Juga secara tidak langsung environmental graphic design ini membangun citra positif untuk Telkom University. Rancangan environmental graphic design dapat dijadikan media informasi yang efektif dan juga komunikatif. Sekian presentasi dari saya mengenai analisis environmental graphic design terhadap jalur keluar masuk kendaraan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya yang terakhir itu ada penutup. Jadi kesimpulannya, EGD merupakan hal yang penting dan harus ada pada jalur keluar masuk kendaraan karena EGD memiliki peranan sebagai penata lingkungan yang menyediakan informasi untuk mempermudah pengunjung mencari jalan keluar masuk kendaraan. EGD yang diperlukan berupa signage dan wayfinding. Di Telkom sudah ada, namun beberapa dari signage dan wayfinding yang ada itu ukurannya masih terlalu kecil sehingga sering membuat pengunjung kesulitan mencari jalur keluar masuk kendaraan. Beberapa elemen yang penting untuk menunjang EGD dalam memberikan informasi atau menjadi sistem navigasi yang baik yaitu yang pertama ada unsur kedalaman, yang kedua skala dan ukuran, yang ketiga konteks, yang keempat complexity, yang kelima tipografi, yang keenam ketahanan material, yang ketujuh warna. Saran dari kelompok kami untuk memudahkan pencarian jalur keluar masuk kendaraan di Telkom University adalah melakukan perancangan EGD yang baik dan sesuai dengan standarisasi. Karena EGD ini dapat dijadikan sebagai media informasi yang baik dan efektif.
Untuk merepresentasikan Telkom University yang merupakan World-Class University dapat menggunakan rancangan desain EGD yang lebih modern dan tampak visual yang lebih menarik, namun tetap tidak meninggalkan ciri khas dari Telkom University itu sendiri, dari warnanya dan logonya. Sekian dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.